Shalom saudara-saudaraku, selamat hari Sabat buat kita semuanya. Pada Sabat ini saya mau membawakan satu pekabaran bagi kita, yaitu penganiayaan pada abad-abad permulaan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terpuji nama-Mu oleh karena Sabat ini kami boleh datang kepada Tuhan, meminta berkat, meminta roti hidup, dan memberikan kepada kami kekuatan. Biarlah firman yang akan kami pelajari boleh memberikan kepada kami semangat yang baru. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih, kata penganiayaan adalah merupakan kata yang harusnya kita boleh hindarkan dalam dunia ini. Ada banyak orang-orang yang mati di atas dunia ini oleh karena teraniaya. Teraniaya dengan cara yang sadis. Ada yang dibakar, ada yang dipukul sampai mati, ada yang dilempar batu, ada yang dirantai, dirajam, disayat, dan berbagai cara oleh karena kebencian yang membara di dalam orang yang melakukannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mau belajar sedikit pengalaman umat-umat Tuhan pada abad-abad permulaan. Dari atas Bukit Zaitun, juru selamat melihat badai yang akan menimpa jemaat kerasulan. Matanya melihat dengan jelas badai ganas yang mengerikan yang akan memukul pengikut-pengikutnya pada masa-masa kegelapan dan penganiayaan yang akan datang. Tatapan Yesus itu penuh dengan kehancuran. Dalam beberapa ucapan singkat yang mengerikan, di dalam Matius pasal 24 ayat 21 dan 22, Yesus berkata, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Terpuji nama Tuhan. Tuhan melihat apa yang akan terjadi. Dan kalau saya baca ayat yang terakhir ini, Allah tidak memperpanjang keadaan itu. Oleh karena Dia mencintai orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, orang-orang pilihannya. Saudara-saudaraku, ingat baik-baik. Pengikut-pengikut Kristus harus menjalani jalan penghinaan, celaan, penderitaan yang sama yang dijalani oleh Tuhan mereka. Kebencian, permusuhan yang ditimbulkan terhadap penebus dunia ini akan ditunjukkan terhadap semua orang yang percaya kepada namanya. Jadi kalau Yesus disalibkan, Yesus dicerca, Yesus diludahi, Yesus dihina, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita juga akan menjalani hal yang sama. Saudara-saudara, inilah dunia di mana kita berada. Kuasa-kuasa dunia ini dan neraka sedang mempersiapkan diri mereka untuk melawan Kristus melalui pribadi pengikut-pengikutnya. Jadi saudara, sebenarnya musuh yang paling besar bagi setan itu adalah Yesus. Tetapi sasarannya sekarang ini adalah para pengikut Yesus. Kekafiran melihat, perhatikan baik-baik, jika Injil menang, maka kuil-kuil, mesbah-mesbah akan dimusnahkan. Itulah sebabnya kenapa setan memerintahkan pasukannya
untuk membinasakan kekristenan. Jadi saudaraku yang kasih, jangan pernah bermimpi, jangan pernah berharap bahwa dunia ini semakin baik, bahwa manusia akan semakin merasa damai. Tidak, karena setan sudah tahu harinya sudah dekat. Dia mau menghancurkan umat-umat Tuhan dari muka bumi ini. Saudaraku, api penganiayaan telah disulut. Orang-orang Kristen dirampas harta miliknya, diusir mereka dari rumahnya. Pada waktu mereka bertahan dalam perjuangan yang berat itu, dalam Ibrani 10:32, ada yang diejek, ada yang didera, bahkan dibelenggu dan dipenjarakan. Ibrani 11:36. Banyak yang memeteraikan kesaksian mereka dengan darahnya. Kaum bangsawan, hamba, orang kaya, orang miskin, orang terpelajar, orang bodoh, semuanya sama dibantai tanpa belas kasihan. Saudara yang kasih, pada waktu saya baca pengalaman ini dari umat-umat Tuhan pada abad-abad permulaan, dan ini adalah merupakan sejarah yang akan berulang. Penganiayaan yang dimulai pada zaman Kaisar Nero. Paulus mati syahid, dipancung, dipenjarakan, disesah. Saudara-saudaraku, namun kekejaman itu bukan semakin berkurang, semakin bertambah hari semakin kejam. Orang Kristen dituduh dengan tuduhan palsu bahwa mereka melakukan kejahatan yang mengerikan. Mereka dinyatakan sebagai penyebab bencana. Ingat beberapa waktu yang lalu, di situ mulai ada bencana ini dan itu. Ada selentingan kalimat-kalimat yang dilontarkan bahwa ini adalah akibat orang-orang yang mengikut Tuhan. Ingat saudaraku, umat Tuhan akan menjadi sasaran kebencian. Umat Tuhan akan menjadi sasaran kecurigaan. Para penuduh ini melakukan itu demi keuntungannya, ya, dan berusaha mengkhianati orang-orang yang tidak bersalah. Umat Tuhan dituduh sebagai pemberontak, sebagai musuh agama. Bukankah itu yang terjadi sekarang, saudara? Orang-orang Kristen yang takut akan Tuhan dianggap menjadi wabah bagi masyarakat. Pada zaman itu, banyak orang yang dilemparkan kepada binatang buas, dibakar hidup-hidup, diampi titer, saudara-saudaraku. Sebagian disalibkan, bahkan ada yang dibungkus dengan kulit binatang liar, lalu dilemparkan ke arena untuk dicabik-cabik oleh anjing-anjing yang ganas. Yang paling menyakitkan, saudara-saudara, hukuman mereka sering dijadikan menjadi hiburan utama pada pesta-pesta umum. Orang berjubel berkumpul menonton umat-umat Tuhan ini dianiaya. Mereka tertawa, bertepuk tangan melihat umat Tuhan itu dianiaya. Dan lebih sadis lagi, kemana saja pengikut Kristus mencari perlindungan, mereka terus diburu seperti binatang mangsa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita renungkan peristiwa ini. Karena ini akan berulang sejarah itu kembali di hadapan kita. Saudara akan menjadi mangsa bagi orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Dunia ini tidak layak bagi umat Tuhan.
Kenapa dalam Ibrani 11 ayat 36 sampai 38 mereka ini mengembara di padang gurun, di gunung, di gua, di celah-celah gunung. Bahkan saudaraku, kuburan-kuburan bawah tanah menjadi tempat persembunyian beribu-ribu orang. Dan di tempat pengasingan bawah tanah inilah para pengikut Kristus menyembunyikan orang-orang mereka yang mati. Betapa sangat menyedihkan. Tetapi ada satu pengharapan. Bila mana pemberi hidup itu, tangan yang penuh kuasa dan kemuliaan yang pernah menciptakan Adam dan Hawa, yang memberikan nafas hidupnya kepada manusia pertama itu. Saudaraku, mereka yang sudah mati dalam kesadisan, mati syahid oleh karena kebenaran, mempertahankan iman mereka, mereka akan dibangkitkan oleh pemberi hidup itu. Di sini ada satu pelajaran penting bagi kita. Sekiranya peristiwa itu akan tiba di hadapan kita ke depan, saudara-saudara, dikatakan begini, meskipun mengalami penganiayaan yang paling kejam, tetapi saksi-saksi Yesus ini tetap memelihara iman mereka supaya tidak tercemar. Saudara-saudara, mari kita ingat kata-kata ini. Harusnya inilah yang kita tanamkan di bibir kita, tanamkan di mulut kita, tanamkan di pikiran kita, tanamkan di hati kita. Apa itu, saudara? Umat Tuhan yang teraniaya ini, mereka saling menguatkan dengan kata-kata iman, menguatkan dengan kata-kata ketabahan, menguatkan dengan kata-kata pengharapan, agar mereka bertahan untuk menanggung penderitaan, kekurangan dan kesesakan. Dan bila mana itu sudah menguasai pikiran dan hati mereka, di saat penganiayaan itu sedang berjalan, kehilangan berkat-berkat duniawi tidak lagi bisa memaksa mereka ini menyangkal iman kepada Kristus. Mereka sudah tidak takut kehilangan harta. Mereka lebih takut kepada Yesus Kristus. Karena mereka tahu, sekalipun mereka kehilangan nyawa, mereka akan kembali hidup di tangan Yesus. Saudara-saudara yang kasih, orang yang teraniaya, umat-umat Tuhan ini yang sudah diasah iman mereka, mereka sekarang mulai memandang ke atas. Pada waktu mereka memandang ke atas, mereka melihat bahwa Kristus dan malaikat-malaikat sedang memandang mereka, menghargai mereka dalam kesetiaan, dalam keteguhan hati mereka. Sehingga satu suara turun dari tahta Allah kepada mereka. Apa dikatakan Wahyu 2 ayat 10? Hendaklah engkau setia sampai mati, karena aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran ini sangat penting kepada kita. Ingat ini, kebenaran tidak akan pernah punah. Apa dikatakan? Oleh karena penganiayaan itu begitu berat, tetapi umat Tuhan ini selalu memandang ke atas penuh pengharapan. Maka dikatakan, sia-sialah usaha setan menghancurkan jemaat Kristus dengan kekerasan. Sekalipun mereka dianiaya bahkan mati, apa yang terjadi? Pertentangan yang besar di mana murid-murid Yesus menyerahkan hidup mereka tidak berakhir pada waktu para pembawa panji yang setia ini dibunuh. Kenapa? Pekerja-pekerja Allah dibunuh, tetapi pekerjaan Tuhan terus maju dengan mantap. Kabar Injil terus tersebar. Jumlah pengikut Tuhan terus bertambah. Seorang Kristen dalam pembelaannya
berkata kepada penguasa kafir yang mendorong penganiayaan dengan demikian, engkau boleh membunuh kami, engkau boleh menyiksa kami, engkau boleh menghukum kami, ketidakadilanmu adalah bukti bahwa kami tidak bersalah. Saudara-saudara, dan apa yang terjadi? Semua ini menjadi undangan kuat memanggil orang lain kepada keyakinan yang kuat. Saudara-saudara, pada saat orang-orang itu teraniaya dan mereka tetap kuat, saudara-saudara, orang lain juga tergerak hati mereka untuk setia kepada Tuhan. Semakin sering kami engkau babat, semakin banyak kami bertumbuh. Darah orang Kristen itu adalah benih. Ini ditulis oleh Tertullian dalam bukunya Apology, ya, bagian ke-50 tahun 1869. Saudaraku yang kasih, ribuan orang dipenjara, dibunuh, tetapi ingat, ya, ada istilah di Indonesia ini, patah tumbuh hilang berganti, mati satu tumbuh 1000. Demikianlah sebenarnya orang kalau setia kepada Tuhan, kematianmu tidak menjadi sia-sia, kematian saya tidak menjadi sia-sia. Yang saya lihat sekarang yang terjadi berbeda, saudara-saudara. Berbicara siap dianiaya, berbicara siap menderita, tetapi sekarang adalah menunjuk orang lain, mencari kesalahan orang lain, bahkan harus menghabisi orang lain. Apakah itu orang Kristen? Saudaraku, bertobat mulai hari ini. Bahkan tidak sabar menunggu hukuman Tuhan. Dia harus tangannya mau menghukum, saudara. Membawa ke pengadilan orang-orang yang takut akan Tuhan ini. Saudara yang kasih, pengaruh keteguhan iman dari orang-orang yang teraniaya ini. Apa dikatakan di sini? Teladan hidup mereka dan sikap mereka menghadapi kematian menjadi saksi yang abadi bagi kebenaran. Dan tanpa diharapkan, yang tadinya pengikut-pengikut setan ini mulai meninggalkan tugas mereka dan bergabung dengan panji-panji Kristus sebelum hari kematian itu, sebelum hari penghakiman itu berakhir. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ingat, di zaman akhir akan terjadi penganiayaan yang luar biasa. Tetapi yang sangat disedihkan ialah karena ada orang yang sudah menerima kebenaran firman itu justru keluar. Dan orang-orang yang dari luar itu, yang tadinya pengikut setan, sekarang bertobat, bergabung dengan panji-panji Kristus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, perlu waspada. Waspada. Waspada, saudara. Kenapa? Setan sedang merencanakan satu perang yang lebih keras dan yang lebih berhasil untuk melawan pemerintahan Allah. Jikalau pengikut Kristus dapat ditipu, dituntut melawan Allah, maka kekuatan, keteguhan, ketahanan mereka dihancurkan dan mereka akan jatuh menjadi mangsa yang tidak berdaya. Dan inilah yang perlu kita waspada, saudara. Firman Tuhan ada di tangan kita. Kebenaran ini ada di tangan saudara. Hati-hati, jangan sampai hilang oleh karena ego, oleh karena dendam, oleh karena rasa curiga, oleh karena ingin untuk diperhatikan, mementingkan diri dan lain sebagainya. Saudara yang kasih, ingat ini. Sekarang jemaat kita sedang berada di dalam bahaya yang sangat menakutkan. Kebanyakan orang Kristen pada akhirnya, perhatikan baik-baik, setuju menurunkan standar mereka. Sehingga terbentuk satu persekutuan antara kekristenan dan kekafiran. Ada kompromi, saudara. Dan akan selalu ada dua kelompok, kata Tuhan, yang menyatakan dirinya sama-sama pengikut Kristus. Yang pertama, mempelajari kehidupan Yesus dengan sungguh-sungguh
Lalu mereka memperbaiki hidup mereka, kekurangan mereka, agar sesuai dengan guru atau teladan mereka. Tapi kelompok yang lain berbeda. Kelompok yang satu ini walaupun mengaku orang Kristen, tapi menghindari kebenaran yang praktis dan yang mudah dimengerti. Lalu mereka mulai mengungkapkan kesalahan-kesalahan. Bukankah itu yang terjadi sekarang? Di antara para hamba Tuhan, di antara umat-umat Tuhan, di dalam organisasi Tuhan. Kerjanya mengungkapkan kesalahan, gantinya saudaraku, memperbaiki kekurangannya sendiri, menyesuaikan diri dengan Kristus. Dan ingat ini, kelompok itu ya, seperti Judas, menjadi marah kalau kesalahannya ditegur. Dengan demikian ia telah dituntun melakukan kejahatan yang mengerikan, mengkhianati Tuhannya. Demikianlah semua orang yang menyukai kejahatan sementara mengaku saleh, membenci mereka yang mengganggu ketenangannya oleh karena menegur dosa-dosa mereka. Saudaraku, sekarang Alkitab ini sudah tidak lagi diterima sebagai ukuran iman. Wow, ada juga hamba Tuhan yang berkata bahwa ada salah satu ayat yang di Alkitab ini, waktu saya bacakan, saya sampaikan, dia katakan itu bukan untuk pendeta. Saudara-saudara yang kasih, dunia kita aneh sekarang. Orang Kristen yang murtad ini bergabung dengan teman-temannya yang setengah kafir, menunjukkan peperangan mereka menentang anjuran Kristus yang paling penting. Pemeliharaan Tuhan yang mengizinkan orang benar itu menderita penganiayaan di tangan orang-orang jahat dan menyebabkan kebingungan bagi banyak orang yang lemah iman. Hati-hati saudara. Perbuatan kita, tindakan kita, akhirnya orang yang lemah iman, yang baru belajar menjadi ragu, menjadi bimbang karena sikap kita. Sebab mereka tahu kita sudah jauh lebih dewasa, kita sudah lama dalam kebenaran, bahkan kita seorang pengabar, tapi kita sekarang membuat standar Alkitab itu menjadi rendah. Firman itu menjadi rendah. Akhirnya bingunglah orang yang sedang belajar. Bingunglah orang-orang yang masih lemah imannya. Apa sikap yang penting sekarang dari umat Tuhan, saudara? Dengarkan firman Tuhan pada saat ini. Adalah baik bagi jemaat dan dunia jikalau prinsip yang menggerakkan jiwa-jiwa yang berdiri teguh itu dihidupkan kembali di dalam hati mereka yang mengaku umat Tuhan. Ada bahaya acuh tak acuh dalam hubungannya dengan ajaran atau doktrin yang menjadi tiang-tiang iman Kristen. Saudaraku yang kasih, ya, tujuan Allah membiarkan penderitaan itu kita alami, mengizinkannya. Dikatakan di sini, Yesus menderita untuk kita lebih dari seorang pengikutnya, ya, yang menderita dari kekejaman orang jahat. Mereka, kita dipanggil untuk menahan siksaan dan mati syahid adalah mengikuti jejak anak Allah yang kekasih itu. Orang benar diizinkan teraniaya. Kenapa? Sekali lagi, untuk ditempatkan di dalam dapur kepicikan agar mereka sendiri boleh disucikan. Agar teladan mereka boleh meyakinkan orang lain mengenai realitas dan kebaikan. Ingat yang tadi, pada waktu banyak orang dianiaya di zaman permulaan, di abad-abad permulaan, di zaman rasul-rasul, apa yang terjadi saudara? Ada banyak orang-orang yang tadinya dalam barisan setan, sekarang datang kepada juru selamat. Saudara yang kasih, orang jahat dibiarkan. Kenapa? Allah mengizinkan orang jahat itu memperoleh kemakmuran, menyatakan permusuhan terhadap Allah,
agar bila mana mereka telah mencapai puncak kejahatannya, perhatikan baik-baik, semua boleh melihat keadilan dan rahmat-Nya dalam kebinasaan mereka. Jadi Tuhan izinkan, sehingga pada waktu mereka sudah puas dengan kehidupan mereka, di situ datang hukuman dari Tuhan. Mereka melihat keadilan Tuhan untuk melaksanakan hukuman itu. Saudaraku, sekali lagi, ayat inti kita pada hari ini, Matius 24 ayat 21-22. Pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan tidak akan terjadi lagi. Sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Saudara-saudara, kesimpulan dalam pelajaran kita dalam firman Tuhan pada siang hari ini, Allah tidak melupakan, tidak melalaikan anak-anaknya. 2 Petrus 3:9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Matius 5 ayat 12, bersukacita, bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab dengan demikianlah juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Semoga dengan pelajaran pada Sabat ini dapat menolong kita mempersiapkan diri. Kalau aniaya itu akan terjadi, penderitaan terjadi, saudaraku tetap setia. Dan jangan pernah turunkan standar kerohanian. Jangan pernah turunkan standar kebenaran firman Allah. Jangan pernah berkompromi dengan kekafiran. Kenapa? Hari Tuhan sudah semakin dekat. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami pengalaman umat-umat Tuhan, penganiayaan pada abad-abad permulaan, yang menjadi peringatan bagi kami, menjadi motivasi bagi kami, agar kami siap. Kalaupun itu kami alami, kami jalani, kami tetap tertuju mata ke sorga, kepada Yesus, menantikan kekuatan dan kemenangan. Berkati seluruh umat Tuhan yang bergabung hari ini, bahkan yang mendengarkan firman ini kapan saja. Biarlah kiranya kami dipersiapkan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Hamba-Mu saat ini memohon berkat bagi kami semua. Kedangkan tangan-Mu yang tidak kelihatan dengan kuasa-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memimpin kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita sambut berkat-Nya. Amin.